Hai, teman-teman, mari kita dengarkan sedikit ringkasan biografi Imam Syafi'i. Biografi Imam Syafi'i. Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hashim bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf. Beliau merupakan satu-satunya imam mazhab yang keturunan Quraisy, nasabnya bersambung dengan Rasulullah melalui Abdul Manaf. Imam Syafi'i lahir di Palestina pada tahun 150 Hijriah dan wafat pada malam Jumat setelah maghrib pada akhir bulan Rajab, tahun 204 H di Mesir. Perjalanan Imam Syafi'i dalam menuntut ilmu. Imam Syafi'i memulai perjalanan menuntut ilmunya dengan belajar membaca, menulis, dan menghafal Al-Quran dari ibunya yang bernama Fatimah binti Ubaidillah Asdiyah. Ia merupakan sosok ibu ahli ibadah yang sangat cerdas. Setelah Imam Syafi'i lahir, Fatimah mengajak anaknya untuk pindah ke Makkah. Imam Syafi'i dibesarkan di Makkah oleh ibunya seorang diri. Karena ayahnya, Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i, telah meninggal di Gaza. Ibunya yang cerdas membimbing Imam Syafi'i membaca dan menghafal Al-Quran. Ketika menginjak umur 7 tahun, Imam Syafi'i sudah hatam menghafal Al-Quran. Setelah menyelesaikan hafalan Al-Quran, Imam Syafi'i melanjutkan dengan menghafal berbagai macam syair-syair Arab dan kitab Al-Muwatta yang ditulis oleh. Beliau berkata, "Aku menyelesaikan hafalan Al-Quran pada umur 7 tahun. Dan menyelesaikan hafalan kitab Al-Muwatta pada umur 10 tahun. Ia melanjutkan studinya dengan berguru kepada Sufyan bin Uyainah, salah seorang ahli hadis Mekah dan pembesar tabi'ut tabi'in yang wafat pada tahun 198 Hijriah. Imam Syafi'i juga berguru kepada Muslim bin Khalid al-Zanji, salah seorang ahli fikih Mekah dan beliau juga merupakan pembesar tabi'ut tabi'in yang wafat pada tahun 179 Hijriah. Ketika menginjak umur 13 tahun, yakni tepatnya pada tahun 163 H, Imam Syafi'i berangkat ke Madinah Munawwarah untuk berguru kepada Imam Malik. Beliau merupakan salah seorang ulama hadis sekaligus pakar fikih di Madinah yang wafat pada tahun 179 Hj. Imam Syafi'i tidak pernah meninggalkan kota Madinah kecuali setelah wafatnya Imam Malik. Ketika berumur 15 tahun, beliau mendapat rekomendasi dari gurunya Muslim bin Khalid untuk memberikan berfatwa dalam masalah agama. Pindah ke Baghdad, pada tahun 184 H, Imam Syafi'i berangkat ke Irak untuk diadili oleh Harun al-Rasyid atas tuduhan pemberontakan terhadap Khilafah Abbasiyah. Namun akhirnya beliau dibebaskan atas rekomendasi Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani yang merupakan murid terbaik dari Imam Abu Hanifah yang pada saat itu menempati posisi qadhi pada pemerintahan Abbasiyah. Setelah dibebaskan dari tuduhan tersebut, beliau menetap di Baghdad. Ia berguru kepada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani tentang fikih Hanafi atau mazhab ahli rai sampai beliau wafat. Pindah ke Makkah, setelah wafatnya Muhammad bin Hasan pada tahun 189, Imam Syafi'i meninggalkan kota Baghdad menuju kota Makkah dan mengisi kajian fikih serta memberikan fatwa di Masjid Haram. Pada saat itulah beliau mulai merintis mazhab sendiri yang berbeda dengan kedua gurunya yaitu Imam Malik dan Muhammad bin Hasan. Kembali ke Baghdad, setelah menetap selama 6 tahun di Makkah, Imam Syafi'i meninggalkan Tanah Suci dan kembali menuju Baghdad pada tahun 195 H. Tujuan beliau kembali lagi ke Baghdad adalah untuk mengembangkan dan menyebar luaskan mazhabnya. Menulis kitab dalam bidang usul fikih yang berjudul Al-Risalah dan dalam bidang fikih yang berjudul Al-Hujjah atau yang lebih dikenal dengan mazhab Qadim. Beberapa murid beliau di Baghdad adalah Imam Ahmad bin Hambal, Abu Thawr al-Kalbi, Abu Ali al-Karabisi, dan Hasan al-Zafarani. Pindah ke Mesir, pada tahun 199 H, Imam Syafi'i berangkat menuju Mesir untuk menyebarluaskan mazhabnya. Beberapa murid beliau selama berada di Mesir adalah Abu Yakub al-Buwaiti, Ismail al-Muzani, dan Rabi al-Muradi. Ketika berada di Mesir, beliau banyak merevisi fatwanya dengan yang baru atau yang lebih dikenal dengan mazhab jadid yang dicantumkan dalam kitab beliau yang berjudul Al-Um. Beliau menghabiskan masa hidupnya di Mesir hingga wafat pada tahun 204 H. Mungkin hanya ini yang dapat kita sampaikan teman-teman. Semoga bermanfaat.